Besi baca ya. Lurus. Enggak ini. Pak sampai dengan pelorong ini. Iya. Dua depan, dua belakang. Iya. Oh, ini kosong benar biar tahu ya. Dan kanan. Keol. Terakhir itu pas streamingnya. Iya. Ini ya baik itu suara latihan dewek mani. Ya. Dundandu kawulane Nama saya Tora Dinata, asli Banyumas, dan saya praktisi Lengger Lanang Banyumas. Saya mulai mengenal kesenian Lengger Lanang ini dari 2018 ya, dalam arti saya mulai menekuninya gitu. Kemudian 2008 saya mulai mempelajari, kemudian 2010 saya sudah mulai tampil di depan umum, di panggung dan sebagainya. Kemudian 2013 saya mulai terjun total, di mana saya dimintain kerjasama dengan beberapa dinas, itu terutama di Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Banyumas, kemudian juga dari beberapa instansi dan juga beberapa kolega-kolega yang lain. Dari 2013 itu titik awal saya mulai meniti karir sebagai penari Lengger Lanang Banyumas. Kesenian tari Lengger adalah kesenian khas Banyumas yang dibawakan oleh laki-laki yang berjumlah 1, 2 atau beberapa orang yang melakukannya, dan mereka adalah laki-laki yang berdandan layaknya seperti perempuan dengan berdandan cantik, lengkap dengan make up, kostum, dan aksesorisnya. Tarian Lengger Lanang Banyumas ini diiringi oleh musik khas asli Banyumas yang terbuat dari bambu, namanya musik calung, yang terdiri dari ada gambang, ada demung, ada gong, dan juga ada kendang. Nah, musik calung ini sendiri bernotasi selendro dan pelok. Berkaitan dengan sejarah tradisi, di mana dulu penari Lengger ini dianggap sakral karena ada tradisi Banyumas itu ada ketika dulu berhasil panen raya, sebagai ungkapan rasa syukur mereka mengadakan namanya pesta gitu, dan pada saat acara selamatan sebagai rasa syukur terhadap hasil panen itu, kan semuanya dalam kondisi gembira nih. Nah, kaum laki-laki itu baik itu spontan ataupun sudah disiapkan, mereka meluapkan rasa kebahagiaan mereka dengan menari, walaupun dengan hanya menggerakkan tangan dan juga geleng-geleng kepala, itu sudah dianggap sebagai penari gitu. Bahkan dikatakan sebagai lengger karena laki-laki yang melakukannya, baik itu di hutan atau di sawah, bahkan di atas batu sekalipun, itu laki-laki melakukan tarian itu walaupun dengan menggerakkan tangan ataupun menggerakkan kepala gitu. Berawal dari situ, makanya ada pengertian bahwa awal mula yang menarikan tari Lengger itu adalah kaum laki-laki. Lengger Lanang di Banyumas itu juga diyakini bisa mengundang hujan ketika kemarau panjang gitu. Nah, karena waktu itu tugas wanita hanya boleh di dapur, di sumur, dan di kasur. Leng dan ger, yaitu dikira leng itu lubang perempuan, ternyata ger simbol pejantan atau laki-laki. Jadi akhirnya muncul filosofi Lengger dikira leng, dikira perempuan, ternyata ger jengger laki-laki. Mereka yang pro terhadap
kita sebagai praktisi penari lengger adalah karena mereka yang tahu sejarah kayak gitu kan, karena memang sejarahnya lengger di Banyumas itu memang lanang atau laki-laki yang melakukannya. Seiring perkembangan baru perempuan bisa menarikan lengger ini dengan sebutan ronggeng gitu. Tapi bagi masyarakat yang tidak tahu sejarah, mereka pasti akan kontra terhadap kita. Bahkan mereka memandang kita itu sesuatu yang negatif kayak gitu kan. Mereka mengatakan kalau menjadi penari lengger itu otomatis akan menjadi banci ataupun akan menjadi waria kayak gitu. Padahal menurut saya sebagai praktisi penari lengger itu tidak seperti itu. Teman-teman saya yang di praktisi penari lengger ini juga beberapa sudah ada yang berumah tangga, mereka punya anak, punya istri dan sebagai kepala keluarga kayak gitu kan. Begitupun dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Jadi profesi lengger itu sebagai profesi aja gitu. Jadi kita berpenampilan perempuan berdandan layaknya seperti perempuan, menggunakan konde, menggunakan aksesoris, berdandan cantik, itu kan ketika kita menjadi lengger aja. Ketika kita sudah melepas atribut lengger, ya kita kembali menjadi kehidupan seperti biasa dengan penampilan seperti biasa. Pandangan masyarakat terhadap penari lengger yang negatif itu harus kita luruskan bahwa itu salah. Saya selalu berupaya untuk melakukan regenerasi, di mana saya mencari pembibitan karena setelah era saya harus ada generasi yang meneruskan, jangan sampai punah ataupun putus dengan jalan. Saya selalu berusaha untuk melakukan selektif ataupun pencarian bibit-bibit baru kayak gitu untuk kita bina menjadi seorang penari lengger. Terbukti dari beberapa negara yang saya datangi di sana juga mereka antusias mempelajari baik tarian lenggernya ataupun musik khas yang mengiringi tari lengger itu. Dari Banyumas namanya musik calung yang terbuat dari bambu. Mereka pun mempelajari musik-musiknya juga. Menurut saya kita perlu banget mengenal ataupun mengetahuinya, karena kita harus menghargai sejarah. Saya mempunyai pendapat bahwa menghargai sejarah yang segitu beratnya harus kita hargai dan jangan sampai kita punahkan ataupun kita istilahnya sejarah itu kita putus ataupun kita hilangkan begitu saja. Jangan takut untuk dikatakan menjadi banci, terutama buat orang-orang tua yang mempunyai anak laki-laki yang memang berminat untuk menjadi penari lengger lanang. Jangan pernah takut mereka akan menjadi banci, karena ini adalah budaya, ini adalah seni. Jadi kita hanya sebagai pelaku hanya berupaya menguri-uri kebudayaan Banyumas. Setelah itu kita kembali pada kehidupan normal sesuai dengan kodratnya. Dun dan dun.